kami warga RT 03 Bukit Aster mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang di Balai Warga RT 03 Bukit Aster. Yang saya hormati Bapak Suparno selaku Ketua RT 03 beserta seluruh jajaran stafnya. Serta yang paling kami cintai, seluruh warga RT 03, Bapak, Ibu, rekan-rekan remaja, serta adik-adik sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan kasih sayangnya sore hari ini bisa berkumpul di sini dengan wajah-wajah ceria dan hati yang lapang. Dalam rangka halal Idul Fitri 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, teladan kita dalam menjaga ukhuwah. Hadirin yang berbahagia, setelah sebulan penuh kita berpuasa dan sempat berlebaran di kampung halaman masing-masing, sore ini adalah momen yang kita tunggu. Saatnya kita kembali pulang ke lingkungan tetangga kita tercinta untuk saling melepas rindu, berjabat tangan, dan menghapus segala maaf yang mungkin pernah ada. Kemudian dilanjut dengan sambutan Ketua RT 03 sambutan Ketua DKM Masjid Al-Jannah, Bapak Basyarudin Siregar. Selanjutnya, tausiah dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita dengarkan sambutan hangat dari Bapak Ketua RT 03. Pada Bapak Suparno, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Yusuf, terima kasih sudah bersedia hadir untuk memberikan nasihat-nasihatnya. Yang saya hormati sesepuh tokoh masyarakat, orang tua kami, Bapak Basyarudin Siregar, yang menjabat sebagai Ketua DKM Masjid Al-Jannah. Yang saya hormati Pak Marrono, Ketua RT 04 Bukit Aster,
dan yang saya hormati Pak Erizal, Ketua RT 06 Bukit Aster, dan yang saya hormati seluruh warga RT 03 Bukit Aster yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri acara ini. Puji syukur, mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam acara ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin. Amin. Yang pertama saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mungkin ini masih Syawal ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya secara pribadi dan mewakili pengurus RT 03 Bukit Aster memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama 1 tahun ini dalam kita bergaul, dalam kita berinteraksi ada salah dan kekhilafan dari kita. Berikutnya saya sebagai Ketua RT di lingkungan RT 03 Bukit Aster berharap dengan ada acara halal bihalal ini bisa menambah kekerabatan kita, bisa lebih mengeratkan persaudaraan kita, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa saudara yang terdekat adalah tetangga. Berikutnya mungkin nanti acara hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Yusuf. Semoga nanti kita bisa mendapat pencerahan dari apa yang sudah disampaikan dari Ustadz Yusuf. Dan nanti juga akan ada nasihat-nasihat dari orang tua kita, Pak Basyuddin Siregar, supaya kita dalam bermasyarakat lebih akrab dan lebih erat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Besar harapan saya kita sebagai warga dan masyarakat bisa saling menjaga persaudaraan dan ketetanggaan. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di sore hari yang berbahagia ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua RT bahwa hari ini hari baik bagi kita semua dalam rangka halal bihalal, mengingat kita sudah melalui suatu bulan yang sangat mulia untuk kita sebagai umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan suci Ramadan, dan kemudian kita diberikan satu bulan yang membahagiakan kita semua, bulan kemenangan, yaitu bulan Syawal. Ini jika tidak ada tulisan halal bihalal, berasa mau acara buka bersama. Masih bernuansa bulan Ramadan rasanya begitu ya. Jadi acara kita bukan kultum ya, bukan ya. Kalau kultum kuliah tunggu maghrib, tamaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, la rabba siwah wa la ma'buda illa iyyah.
syahadata 'abdin lam yakhsha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah alfa marrah. Amma ba'd, fayaqulu Rabbi jalla wa ala wa subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al-ayah. Wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, muslimin laki-laki, muslimat perempuan, mukminin berarti perempuan, romannya lemes apa ini? Ya, mukminin, mukminat, syakirin laki-laki, kalau perempuan syakirat. Kalau ada yang berpuasa, mungkin masih ada yang puasa Syawal, laki-laki shaimin, perempuan shoimut, enak aja. Shoimat, bukan shoimah ya. Dan semua yang hadir tanpa terkecuali, semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula, karena tidak boleh dilupakan, para ketua RT. Tadi saya dengar ada 4 RT ya di Bukit Aster ini. Dari mulai RT 03, 04, 05 dan sampai 06 gitu. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut salah namanya. Malum sering lihat wajahnya tapi takutnya belum lengkap namanya. Ya, teristimewa sih memang yang sengaja menghadirkan saya, yaitu Bapak RT 03, yaitu Bapak Supeno. Sering lihat wajahnya juga, cuma saya bilang ini bukan yang takut salah juga. Ya, walaupun saya termasuk orang yang saya mungkin, apa ini perasaan saya aja gitu, pasti mungkin perasaan saya berbeda juga dengan perasaan ibu-ibu ya. Saya merasa Bukit Aster ini seperti rumah kedua buat saya. Ya. Emang ya. Karena ya, saya memang pertama kali masuk Bukit Aster ini kurang lebih 2000 tahun berapa pertama di masjid? 2012 ya. Dari mulai mungkin dari sebelum ada pondasi ya, sampai sekarang begitu megahnya, hampir saingan dengan Istiqlal. Amin. Ya, saya termasuk orang yang mungkin kalau bapak-bapak sih kayaknya agak bosan ya, saya dia lagi gitu. Ibu-ibu minimal sering ngedenger lah, nggak asing. Sering mendengar suara saya nggak? Ya. Ya, begitulah. Mungkin kalau lagi masak atau khususnya lagi Jumatan, ini suara siapa sih? Ini cempreng banget deh, takutnya gitu ya. Yang pasti memang saya tadi cerita sama Pak RT, saya hampir jadi warga Bukit Aster. Baru hampir. Ya, tapi bisa jadi kalau ada yang ngasih rumah ntar. Tambah istiqomah. Kenapa mesti istiqomah? Karena ya rasa-rasanya emang jadi ketua RT juga banyak tantangannya. Betul nggak? Ya, banyak menangani warga berbagai macam kepala punya masalah. Betul nggak Pak Sumono? Ya, namanya ya pemimpin pasti itu ada aja permasalahan
ya masalah ya ini dan itu dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, kita pertama bicara halal bihalal. Kalau kita cari di komus, tahu komus? Kalau kita bilang kamus, kita tidak akan mendapatkan kata halal bihalal dalam kamus bahasa Arab, itu nggak ada. Karena memang orang Arab sendiri nggak mengadakan itu acara halal bihalal. Berarti pertanyaannya halal bihalal bid'ah apa enggak? Bid'ah nggak? Bid'ah secara namanya halal bihalal. Tapi kita lihat isinya. Ya, dalam acara halal bihalal tersebut ada apa di dalamnya? Ada apa? Ada kursi, ada tenda, ya, ada air dan sebagainya. Nah, ini semua adalah sesuatu yang amat sangat bermanfaat, bahkan tidak ada satupun hal yang kita lakukan kecuali semua ada dalil. Ada hadisnya, ada Qur'annya. Mana Qur'annya? Tertera dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apalagi kalau kita bicara hadis, banyak deh ceritanya. Ya, apalagi ini halal bihalalnya momentum ya RT, rukun tetangga. Baiklah Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau bicara halal bihalal ya saya tidak bicara panjang lebar. Nanti banyak penjelasan yang tentang halal bihalal. Setidaknya kalau dari makna halal bihalal yaitu halalun bihalalin. Ai talabul halal atau istihlal. Meminta dihalalkan dan saling memberikan atau saling menghalalkan. Apa yang dihalalkan? Maaf, jangan salah paham. Tetangga punya buah matang, belum izin, gua ambillah halal. Ntar dulu, izin dulu. Ini kita bicara halal yang sebelumnya kita emang udah punya salah sama orang. Disengaja ataupun tidak. Kalau disengaja dan kita ingat, kita wajib tuh minta ridhonya, minta halalnya. Contoh, suatu ketika seumpama maaf ya, emang tetangga kebetulan punya buah apa nih biasanya di sini banyak di asar ya. Ada buah durian nggak? Mangga tuh. Tuh mangga tahu tuh. Ya. Kebetulan itu buah mangga jatuh di jalan. Walaupun secara hak pengguna jalan. Ada bocah ngambil, dikasih ke emaknya, kebetulan emaknya lagi ngidam, dimakan tuh buah mangga. Ya kan? Udah habis ditanya, "Tong lu dari mana buah mangga?" "Dari pohon tetangga." "Ma, astagfirullah, udah kemakan, bagaimana?" "Udah dimuntahin." Jangan, minta halalnya, bilang, "Bu, kemarin nggak sengaja anak saya lewat depan rumah ibu, dapat mangga tuh, saya lagi ngidam, saya makan aja itu. Begitu saya tanya, kirain dibeli, nggak tahu yang ambil dari dapat dari pohon ibu tuh. Saya minta halalnya." Begitu. Ya, itu dari segi perbuatan tuh. Belum ucapan. Kadang-kadang kan disadari nggak disadari ini kan kadang-kadang mulut nih. Ya maaf, lidah tak bertulang. Ya segini banyaknya gigi, kadang-kadang kalau udah ngoceh lupa juga tuh buat ngerem. Ya. Ada kata-kata yang disengaja maupun tidak disengaja menyakiti hati perasaan orang lain. Minta halal, maafin jika ada kata yang terluka jika ada hati yang terluka karena lisan. Atau ada kebetulan lagi berpapasan, emang lagi teleponan atau lagi fokus sama jalan, ya begitu tetangga berhadapan atau nyapa, kita nggak balas sapaan tersebut. Sombong banget, mentang-mentang pakai mobil baru, walaupun kredit juga seumpama nih, ya kan? Kita minta halal itu, minta ridhonya, tolong dimaafin, dimaklumin. Kenapa? Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Nabi bilang gitu. Ya, setiap yang namanya bani Adam, namanya manusia. Kita manusia bukan nih, Pak? Manusia. Ya manusia apa kita? Manusia biasa ya, bukan manusia setengah dewa, bukan ya. Itu udah pasti nggak ada manusia yang nggak punya kesalahan tuh, nggak ada ya, kecuali memang ada namanya para rasul, para nabi, mereka itu maksum, bukan maksum, bukan ya. Maksum, apa maksum? Orang yang dijaga dari kemaksiatan tuh para nabi, para rasul. Lah kalau orang model kita nih, apalagi model saya nih, Bu, kelihatan nggak saya, Bu nih? Saya ini tipe yang sangat jelas. Kebangetan nggak jelas, Mas? Sangat jelas kekurangan dan kelebihannya. Coba siapa yang bisa menebak apa kelebihan dan kekurangan saya? Jelas kekurangan saya apa? Kurang kurus.
Kelebihannya? Berat Kelebihan berat timbangan kan begitu. Contoh, maaf jangan baper ya. Contoh nih. Ya apalagi banyak mungkin dari mimbar-mimbar atau ucapan saya dalam khutbah Jumat atau mungkin maaf tadi saya bilang saya ini kenapa sih berasa kayak warga Aster gitu walaupun belum diakui gitu. Karena saya rasakan udah hampir 5-6 tahun ini ya. Atau mungkin dari mulai awal ada Jumatan itu setiap kali Jumat keempat saya selalu di Masjid Al Jannah. Kecuali ada halangan. Emang ada perempuan dan ada halangan doang. Ya, maksudnya ada acara yang lain, saya kirim badal. Belum nanti pengajian bulanannya tuh, pekan kedua, malam ahad kedua. Ya mungkin pasti bukan mungkin ya banyak ucapan-ucapan yang kurang enak ya mohon maaf ya. Ini jadi acara saya jadi ini. Ya intinya ya tolong dimaklumi. Kata-kata kasar ya maklum. Namanya juga makhluk kasar, betul gak Bu? Kalau ucapan halus terus, karena saya bukan makhluk halus gitu. Ya pastinya begitu. Jadi saya mohon maaf dan didoain semua apa yang pernah saya lakukan. Nah begitu pun kita nih. Kita pada acara intinya, kita mesti rukun, mesti guyup. Mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia percaya adanya Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dan dia juga yakin akan adanya hari kiamat. Kapan terjadinya wallahu a'lam bishawab. Tapi kita harus yakin. Nabi bilang kalau dia udah ngaku dan yakin adanya Allah sebagai Tuhannya, ada hari kiamat yang pasti bakal terjadi. Karena termasuk rukun iman yang keberapa Bu? Lupa, kelima ada diwakili. Ya, maka ya, jadi gak bisa, aku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi musuh itu tangganya mulu. Dia belum beriman tuh belum. Nabi bilang tuh. Yang pertama, yang kedua, Nabi juga bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Nabi bilang juga siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali dia nyakitin tetangganya. Hati-hati. Yang ketiga, Nabi juga bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dengan cara apa aja? Ucapannya, perbuatan dan sebagainya. Bahkan yang keempat, Nabi ada pesan begini nih. Nabi pesan begini. Ya, kata Nabi, "Wallahi la yu'min." Nabi bersumpah demi Allah belum sempurna imannya. Nabi yang bilang. Ya, jadi jangan marah sama saya cuma nyampaikan. Wallahi la yu'min. Enggak sempurna imannya, Nabi bilang. 3 kali Nabi ulangi. Wallahi la yu'min. Demi Allah belum sempurna imannya. Siapa mereka ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang yang tetangganya enggak ngerasa aman, alias ngerasa terganggu terus. Dengan apa? Dengan ucapan dan perbuatan dia. Nih contoh nih, saya belum jaga beriman sama Allah, sama Nabi SAW. Kalau tetangga saya ngerasa risih kalau di saya, yo dia lagi nih. Ngeri itu Pak. Ya. Sampai-sampai hadis yang kelima, Nabi bilang Jibril sering datang kepadaku, kata Nabi. Ngapain? Ya ngasih tahu, berwasiat, hati-hati sama tetangga, jangan kamu sakiti, tunaikan hak-haknya, jangan cuma minta kewajibannya doang, tunaikan hak-hak mereka. Sampai Nabi berpikir, Nabi mengira jangan-jangan annahu sayuwarithu, jangan-jangan tetangga ini termasuk ahli waris nih. Apa begitu? Tapi untungnya enggak. Ya, artinya kita kalau ini berlaku nih hukum, enak juga ya. Jadi tetangga presiden begitu, dia mati kebagian warisan kita. Tapi enggak terjadi, enggak. Tenang Pak, tenang. Wah enak aja tetangga gua dapat warisan, berebut anaknya gitu. Enggak tuh. Bahkan ya hadis yang ke-6 Nabi bilang gini nih, ibu-ibu khususnya nih, Bu, senang masak apa senang makan? Dua-duanya ya. Ibu-ibu yang suka masak, Nabi sampai pesan begini Bu. Nabi yang bilang, "Idza tabahta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Nabi bilang begitu. Jika kalian memasak satu masakan, ya maksudnya makanan yang dimasak gitu. Kalau kalian memasak kemudian tercium aroma masakan tersebut ke tetangga, perhatiin tuh tetangga. Kasih dah sesuap 2 suap mah. Bahkan kalau dia memasak sayur yang berkuah,
Fa'aktsir ma'aha, banyakin kuahnya. Nabi yang bilang di hadis itu. Wa ta'ahhad jiranak, dan perhatikan tuh tetanggamu. Sampai sebegitunya Nabi SAW berpesan, maka hati-hati, jangan ngerasa aman, jangan ngerasa sudah beriman, walaupun ibadahnya tiap malam dia sujud, maaf jidatnya kayak saya hampir hitam, ya jangan bangga dulu, jangan ngerasa ahli surga dulu. Kalau tetangganya masih merasa maaf terganggu olehnya, hati-hati. Ya Bu ya, makanya alhamdulillah ini acara termasuk istimewa luar biasa. Tadi halal bihalal yang gak ada dalam Al-Quran, tapi hadis-hadisnya ayat Al-Quran yang kita sama-sama istihlal, minta dihalalkan. Mohon maaf ya, sebagai orang yang sering keluar masuk Bukit Astar ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Itu ucapan yang sesuai hadisnya. Kalau ada yang salatana wa siyamana wa zakatana, itu kata ulama hanya ditambahkan, tapi gak apa-apa. Intinya kita minta kepada Allah ampunannya, dan kita minta maaf kepada sesama kita. Alhamdulillah. Jadi dengan acara ini insya Allah sudah tidak ada lagi iri, dengki, dan permusuhan di antara kita. Alhamdulillah. Khususnya warga RT 03, umumnya seluruh warga Bukit Astar. Alhamdulillah. Tadi saya dapat bocoran tuh dari Opung, semuanya insya Allah ya akan mengadakan acara demikian, ya acara seperti ini. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar saling menghalalkan satu sama lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, betapa indahnya Islam sampai Nabi jamin kemuliaan. Kadang kita yang punya salah agak sungkan untuk meminta maaf. Kadang kita nunggu dia minta maaf dulu, baru kamu juga minta maaf sama dia. Kadang begitu tuh, ego kita tuh. Padahal orang yang meminta maaf lebih dulu itu lebih mulia. Itu jaminan dari Nabi. Ya, kenapa? Dia membuang egonya. Walaupun maaf usianya lebih tua seumpama, tapi saya punya salah sama dia, minta maaf lebih dulu, itu lebih mulia. Nah, begitu orang yang memang itu orang punya salah, kadang-kadang lebih berat juga. Wah, ini kesalahannya nggak main-main nih, seumpama nih, berat nih. Nabi juga kasih kabar gembira. Apa kata Nabi? Mazadallahu rajulan bi'afwin illa izzan. Ini jaminan dari Nabi SAW. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Maha benar Allah dan Rasulnya juga pasti benar, gak mungkin berdusta. Karena Nabi SAW ya sudah dijamin dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diucapkan oleh Nabi SAW yang berarti hadis, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang, mazadallahu rajulan bi'afwin illa izzah. Tidaklah seseorang yang selalu meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain, kecuali itu orang akan bertambah dan terus ditambah kemuliaan bagi dirinya. Alhamdulillah. Nah, jadi intinya jangan pernah sungkan, jangan pernah malu untuk meminta maaf, dan jangan pernah takut, jangan pernah merasa rugi untuk memaafkan. Kadang-kadang begini, percuma lu gua maafin, tapi gua ulang-ulang lagi. Jangan. Ya jangan begitu. Allah Maha Pengampun. Kita banyak dosa, habis taubat, berdosa lagi, minta ampun, diampuni lagi terus sama Allah. Besoknya kita berbuat maksiat lagi, taubat lagi, diampuni lagi sama Allah. Tuh Maha Pengampun Allah. Lah kita maaf, ya jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf dan juga memberikan maaf atau memaafkan kepada sesama. Insya Allah. Agar apa? Hidup kita semakin mulia, dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia, maka kita menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, maksud hati ingin memeluk gunung. Cakep. Gak cakep ya. Apalah daya jika gunungnya meletus. Jangankan meluk, nanti udah takut gunungnya meletus ya. Maksud hati masih ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan, tapi apalah daya waktu yang sudah terbatas. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Yang pasti sebagai pantun penutup, ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Cakep, lapar lagi tuh dong. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Hidupnya di air tawar. Cakep. Lebih cepat, lebih bagus. Cakep. Karena kita sudah lapar. Iya betul. Mulu makan siang udah lapar aja.
Dan demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa. Doa tidur apa doa makan nih? Ya, kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga kemesraan ini, janganlah cepat berlalu. Terus mudah-mudahan dijaga sampai kita ya menghembuskan nafas terakhir ya masih dalam keadaan bahagia, damai, aman, sentosa ya sebagaimana apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita tidak mengalami apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang mungkin saat ini ya, dalam keadaan yang kita sedih menyaksikannya ya. Baiklah, sama-sama kita aminkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya azim ya rabbal arsyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza dham'an mashkura wa tafarrugana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ij'al jam'ana hadza dham'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la minna wa la ahadan minna sagiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa azwajana wa dhurriyyatana wa ahla baitina min ahli al-ilmi wa ahli as-sa'adah wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarr wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-saqawah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dhair innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka
ada sudah selesai ditutup. Saatnya kita sama-sama. Kebetulan kita ada juga makanan yang sudah disediakan oleh ibu-ibu. Silakan menikmati dan saling sama-sama ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Special day, our hearts are full of when I share, I rejoice with hardships for each other. To be the light with happiness and blessings, and watch your kids and make your home filled with life and lights. Raise our hands and thank you all, like you come before us, and with one voice, let's all say, that I come wrong, like one Allah أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ترضى عنا Waktunya kocok arisan, Bes. Dan ini kocok arisan, tahu nggak? Yang pada dapat itu nggak pada mau. Masya Allah, masih banyak duitnya ya, padahal habis lebaran. Aku lo mau, tapi aku udah dapet. Jadi nggak dapet lagi deh. Aira dapat arisan, Aira. Ini Bumi lu udah dapat belum? Oh, arisan. Oh iya, Wes. Mbak mau lagi? Arisan dapat. Udah dapat ya, Mbak ya? Yang pada dapat nggak pada mau coba? Aku mau. Oh, aku mau. Halo. Halo. Jama, kamu kenapa tadi? Susunya meledak. Terus nggak kenapa-napa? Tumpah. Ya udah nggak apa-apa. Nanti diberesin. Enak gak mie ayamnya? Mantap. Enak gak? Mantap. Mantapnya gimana mantapnya? Mantap.